Jika Mtekwara mencampuri urusan yang sudah diminta untuk tidak dicampuri, itu hampir selalu berujung pada masalah. Namun jika orang tersebut adalah seorang trader atau investor dan ia melakukan pembelian di dekat level tertinggi sepanjang sejarah padahal sudah diperingatkan untuk tidak melakukannya, maka itu benar-benar cerita yang buruk. Dan hari ini kita akan membahas hal ini dengan mengambil contoh indeks S&P 500. Namun jika Anda keras kepala, jika Anda kepala batu, jika Anda selalu merasa paling tahu, silakan saja. Tidak ada yang melarang Anda melompat dari tebing, dari jurang, atau membenturkan kepala ke tembok yang tak bisa ditembus. Mari kita lihat grafik indeks, dan hari ini seperti biasa kita tidak akan menganalisis indeks itu sendiri, melainkan turunan dari indeks tersebut. Ini adalah dana ETF berbasis indeks S&P 500 dengan kode saham SPY. Jadi yang Anda lihat di layar bukanlah grafik indeks atau ETF, dana, melainkan indikator RSI, bukan? Artinya, nanti kita akan melihat nilai harga saham dari ETF tersebut. Tapi perhatikan, ketika kita melihat RSI, di bagian ini dia memiliki satu puncak, lalu puncak yang lebih tinggi lagi, dan semakin tinggi. Artinya kita bisa berasumsi bahwa harga pada saat itu sedang naik. Apa yang kita lihat selanjutnya? Kita melihat bahwa puncaknya menjadi lebih rendah. Saya tekankan, ini bukan puncak harga saham ETF, melainkan puncak RSI yang menjadi lebih rendah. Jadi kita mendapatkan gambaran seperti ini. Dan jika pada saat yang sama di bagian ini, ketika puncak RSI menjadi lebih rendah setelah serangkaian puncak yang semakin tinggi, kita melihat bahwa harga saham tidak ikut turun bersama RSI, melainkan justru naik, maka ini disebut divergensi. Bahkan divergensi ini terjadi di zona overbought, yaitu di atas level 70 pada RSI, di sini garis kuning tipis, dan ini adalah tanda yang sangat serius bahwa pasar bisa bergerak turun. Artinya instrumen keuangan ini. Sekarang kita tidak tahu apa yang ada di grafik, dan saya berikan kata-kata jujur kepada Anda, terserah mau percaya atau tidak. Tentu saja seorang blogger bisa saja menyiapkan semuanya terlebih dahulu dan kemudian mengatakan 10.000 kata jujur kepada Anda, tapi itu bukan gaya saya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana pergerakan saham ini di rentang waktu ini ya. Artinya di mana puncak RSI naik lalu mulai menurun. Tapi saya menduga di sini mungkin terjadi divergensi yang berakhir dengan penurunan ke area nilai 50 pada RSI. Dan sangat mungkin di sini terjadi pembalikan arah dan harga mulai naik. Kita lanjutkan. Analisis kita tidak standar ya. Saya tekankan, ini adalah candle bulanan. Jadi dalam hal ini kita menganalisis indikator RSI berdasarkan candle bulanan. Perhatikan ada rekor tertinggi baru, rekor tertinggi baru, rekor tertinggi baru, rekor tertinggi baru, lalu ada sedikit koreksi. Ya, di sini memang ada puncak yang lebih rendah, tapi itu sifatnya sangat lokal. Namun di sini juga bisa saja terjadi divergensi. Lalu terjadi koreksi. Tapi perhatikan, nilainya tidak sampai ke zona 50 pada RSI. Dan hal ini menunjukkan bahwa koreksi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan divergensi. Bahkan jika pada bagian ini, di mana kita melihat terjadinya penurunan puncak, divergensi itu memang benar-benar ada di sana. Artinya, meskipun terjadi koreksi, koreksi tersebut belum sepenuhnya tuntas, sehingga pasar masih memiliki potensi penurunan bahkan dibandingkan dengan titik terendah ini. Kemungkinan besar kita akan menembusnya ke bawah lagi, ya, ketika terjadi penurunan yang lebih signifikan. Dan sekarang perhatikan lebih lanjut. Puncak kita semakin tinggi, puncak semakin tinggi, bahkan puncaknya lebih tinggi dari puncak-puncak sebelumnya, ini menunjukkan kekuatan pergerakan naik. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya, puncak pada RSI justru lebih rendah, dan jelas, jika di antara puncak-puncak ini di mana saya menggambar garis merah, harga bergerak naik, maka perbedaan dengan garis merah ini disebut sekali lagi divergensi. Dan ini sudah merupakan divergensi kedua setelah diduga kita mendapatkan divergensi di tempat ini. Jadi bagian ini adalah bagian divergensi ganda. Ya, memang agak kurang jelas karena di sini divergensinya terjadi pada puncak yang lebih rendah. Di sini divergensinya terjadi pada puncak yang lebih tinggi. Tapi mari kita lihat harganya, ya. Dan bagian ini akan kita analisis juga sekarang ketika kita buka grafik dan lihat bagaimana pergerakan harga. Ini adalah grafik di mana divergensi telah terrealisasi sepenuhnya, mencapai nilai 50 pada RSI. Tentu saja,
Nilainya bisa saja turun lebih rendah lagi ke angka 30, tetapi bahkan nilai 50 saja sudah merupakan penurunan yang cukup pada RSI untuk mengatakan bahwa divergensi telah terrealisasi. Yang paling menarik, kita sudah membahas cukup lama, tapi belum sekalipun melihat grafik harga saham ETF yang terikat pada indeks S dan P500. Nah, sekarang mari kita lihat bersama-sama. Percayalah, ini juga akan menjadi kejutan bagi saya. Jadi mari kita lihat. Ini adalah bagian pertama kita. Jadi mari kita tandai bagian ini dengan garis seperti ini. Di sini kita punya satu garis putih vertikal, lalu di sini ada garis kedua ya. Jadi, apa yang kita lihat di sini? Kita melihat bahwa harga naik, bukan? Coba kalian perhatikan baik-baik, dan perhatikanlah di sini bahwa inilah bagian yang sebenarnya kita maksudkan. Sekarang saya akan mencoba menandainya juga dengan garis merah, di mana kita menduga adanya divergensi. Jadi perhatikan, di sini puncak-puncaknya menurun, sedangkan puncak harga, ini dia, justru naik. Apa yang terjadi? Terjadi konfirmasi divergensi dengan RSI masuk ke zona nilai 50 atau lebih rendah, bukan? Dan di sini kita menduga saya lingkari dengan bulatan. Mari saya tunjukkan sekali lagi. Saya sudah lingkari area ini bahwa di sini terjadi pembalikan arah ke atas. Mari kita lihat. Ya, pembalikan arah ke atas memang terjadi. Dan harga ETF serta tentu saja nilai indeks S&P 500 pun naik. Lalu, apa yang kita lihat selanjutnya? Selanjutnya, maaf tadi salah tekan, kita melihat area di mana kemungkinan besar terjadi divergensi dan harga mulai turun, namun penurunan itu tidak sepenuhnya terrealisasi. Dan perhatikan, di sini memang ada sedikit pembaruan level tertinggi pada harga, namun tidak ada pembaruan level tertinggi pada RSI. Nah, kita sudah membahas bagian ini. Dan ya, penurunan memang terjadi. Tapi apa yang saya katakan pada Anda? Saya katakan bahwa penurunan itu belum sepenuhnya terrealisasi, dan penurunan berikutnya yang akan terjadi kemungkinan besar akan melampaui penurunan yang sebelumnya belum sepenuhnya terselesaikan di sini. Artinya, indeks S&P 500 dan dalam hal ini saham ETF jika kita aktifkan magnet akan menuju ke level 4.810 poin, karena harga saham dan nilai indeks S&P 500 berbeda sekitar 10 kali lipat. Begitu. Jadi akan bergerak ke kisaran sekitar 4.800 poin dan berpotensi lebih rendah, bukan? Kemungkinan besar ke kisaran rata-rata bergerak 100 bulan. Terlebih lagi, ini dia rata-rata bergerak 50 bulan kita sudah sempat turun ke sana. Semuanya sangat jelas, bukan? Sekarang perhatikan lebih lanjut. Puncak-puncak harga kita hubungkan dengan garis merah, harga bergerak naik, dan di sini, di bagian ini, kembali berbalik, perhatikan puncak-puncaknya, garis-garis putih ini, saya akan hapus garis-garis kecil ini. Puncak-puncak pada RSI justru turun. Secara klasik ini apa? Divergensi dalam skala bulanan. Dan ini menunjukkan bahwa cepat atau lambat, dan kemungkinan besar lebih cepat daripada lambat, kita akan melihat penurunan dengan pergerakan RSI menuju nilai sekitar 50. Itu akan menjadi titik pertama untuk mengambil keuntungan dari posisi short jika Anda memilikinya. Saya tidak menganjurkan Anda untuk membuka posisi short karena sebenarnya itu adalah posisi yang berisiko. Tetapi saya menganjurkan Anda untuk menghindari segala bentuk pembelian di pasar saham, setidaknya jika kita berbicara tentang indeks S&P 500, itu saja di sini kita sudah membahas semuanya. Kita telah melihat divergensi yang lengkap. Saya telah menghapus semua penandaan saya dan menetapkan target penurunan potensial, yaitu 4.800 poin yang berarti memperbarui level terendah ini. Kita sudah beberapa kali mendekati rata-rata 50 bulan di sini juga. Ketika kita mendekatinya untuk ketiga kalinya atau entah yang keberapa, bahkan di sini kita pernah mendekati rata-rata 100 bulan pada Maret 2020. Itu mungkin saat COVID, jadi sangat mungkin kita bisa kembali ke rata-rata 100 bulan yang arahnya masih naik secara dinamis, bukan? Dan sementara kita turun ke sana, bisa jadi angka 4.800 poin itu benar-benar terjadi. Itu mungkin terjadi sekitar musim gugur tahun ini, secara teori. Selanjutnya. Mungkin menurut Anda videonya terasa panjang ya, kalau begitu Anda bisa saja tidak menontonnya dan langsung saja berbelanja, tidak usah mendengarkan saya. Dan seperti kata pepatah, terburu-buru dan serakah adalah segalanya bagi kita. Dan kalau begitu Anda dijamin akan kehabisan uang. Perhatikan, di tengah divergensi bulan lalu, terjadi pembaruan rekor tertinggi sepanjang masa pada S&P 500, tetapi candle bulanan ditutup dengan warna merah. Ini adalah sinyal yang sangat buruk. Ini juga merupakan tanda potensi pembalikan arah dengan pergerakan kemana? Ke titik pembukaan bulan sebelumnya. Namun perhatikan pada bayangan candle tersebut, tepatnya pada candle merah ini,
Kita sudah bergerak ke titik pembukaan candle hijau yang berarti target teknikal berikutnya adalah titik pembukaan candle bulan April, yaitu sekitar 6.500 poin kurang lebih. Sekarang kita beralih ke candle mingguan. Apa yang kita lihat pada candle mingguan? Kita melihat bahwa pada dasarnya tidak ada divergensi. Nah, secara jelas di sini memang tidak ada pembaruan level tertinggi, tapi kita melihat banyak candle merah. Kita melihat bahwa indikator RSI kita saat ini jelas sedang mengarah ke bawah, dan kita juga melihat bahwa pergerakan harga pada minggu ini berisiko ditutup dengan pola bearish engulfing sekali lagi. Perhatikan, pada candle mingguan kita sudah pernah menembus MA 100 minggu, lalu kita menguji MA 50 minggu, yang berarti penurunan berikutnya yang mungkin kita lihat bisa membawa kita tidak hanya ke MA 50 atau 100 minggu, tetapi bahkan ke MA 200 minggu, yang berada di kisaran 5.500 poin. Seluruh ulasan, seluruh analisis, semua transaksi saya kami lakukan di platform QuantFury. Saat ini kita berada di sini. Silakan, kode QR ada di layar. Anda bisa langsung masuk ke situsnya atau mengunduh dan memasang aplikasinya. Anda berdagang ribuan instrumen keuangan tanpa komisi. Nah, jika Anda tidak mendengarkan saya, jika Anda terus-menerus membenturkan kepala ke tembok dan membayar komisi, berdagang dengan harga yang mungkin dibuat-buat seperti yang sering terjadi di bursa kripto, silakan saja. Namun, dalam hal ini Anda sudah mendengar rekomendasi saya. Dan sekarang yang paling penting, di depan Anda ada grafik-grafik dengan indikator saya. Saya sudah sering sekali menunjukkannya. Ada yang mau mendengarkan, ada juga yang tidak. Tapi, kita akan buka yang ini, yang ada di pojok kanan atas. Sebelumnya, saya akan mengganti sorotan kursor menjadi gelap agar Anda bisa melihat lebih jelas. Kita perbesar grafik ini ke layar penuh. Lihat berapa banyak gambar yang saya punya di sini. Ini saya buat untuk channel privat saya, untuk analisis, ulasan, dan sebagainya. Dan inilah yang sangat menarik di sini. Yang menarik adalah bagian ini, coba lihat. Ada penumpukan sinyal yang sangat banyak di sini. Tidak penting apa namanya, ini adalah sinyal dari indikator saya. Perhatikan, jumlahnya sangat banyak dan jelas mereka belum menyelesaikan penurunan yang seharusnya. Jadi untuk channel privat, saya tunjukkan bahwa setiap konsolidasi seperti ini berdasarkan sinyal yang mengarah ke bawah, itu akan berujung. Lihat di sini saya punya contohnya. Di sini penurunannya sampai 35%, di sini penurunannya 27%, tapi itu dari titik paling atas ya. Kita harus jujur, di sini penurunannya 10% ya. Nah, jika kita perhatikan lebih teliti lagi, di sini dari sinyal pertama penurunannya mencapai sekitar 9% banyaknya. Dan jika diukur dari titik tertinggi, mari kita coba perhatikan bersama-sama. Ya, kira-kira di sekitar sini letak posisi harganya, dan kita bisa melihat bahwa trennya terus turun sampai ke titik sini. 21% ya. Tapi, ada hal yang ingin saya tekankan. Lihat, sinyal-sinyal pertama kita muncul di sini. Saya menandai sinyal-sinyalnya sendiri. Di sini adalah sinyal kedua. Di sini ada semacam sinyal ketiga. Dan di sini ada penumpukan sinyal yang sangat banyak ya. Dan apa artinya ini? Ini berarti semua sinyal ini akan terrealisasi dan harga akan turun di bawah sinyal yang paling pertama. Di bawah sinyal yang paling pertama yaitu di bawah level 6.270 poin ya untuk S&P 500. Dalam hal ini kita melihat grafik futures dan mini indeks S dan P500. Anda bisa saja memiliki pendapat apapun tentang analisis saya, tetapi dalam jangka panjang Anda akan melihat bahwa Anda patut berterima kasih sebaiknya berlangganan kanal ini dan rekomendasi untuk berdagang di platform QuantFury sama berharganya dengan semua yang saya sampaikan di video ini. Dan waktu akan membuktikan bahwa apa yang saya katakan adalah hal-hal yang bermanfaat yang hanya akan membawa keuntungan bagi Anda. Sampai jumpa,